Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang database bengkel jaya motor. Saya sendiri adalah Andre Maulana dengan NPM 2021 4350 1577. Dan nama saya Muhammad Rafli, NPM 2021 4350 1579. Saya Muhammad Al-Farabi dengan NPM 2021 4350 1570. Saya Prasetya Wardana, NPM 2021 4350 1618. Ya, saya ini akan mulai. Di sini ada tabel relasi yang bersambungan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rafli. Pada aplikasi bengkel ini kita menggunakan database bengkel motor jaya. Database ini mempunyai 6 tabel. Di antaranya yang pertama ada tabel admin, yang kedua ada tabel spare part, yang ketiga ada tabel penjualan spare part, yang keempat ada jenis servis, yang kelima ada transaksi servis, dan yang terakhir ada data pelanggan. Yang admin digunakan untuk menyimpan informasi tentang pegawai bengkel. Tabel spare part yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang spare part yang tersedia di bengkel. Data penjual, tabel penjual spare part digunakan untuk mencatat transaksi penjual spare part. Tabel jenis servis digunakan untuk menyimpan informasi tentang jenis-jenis servis yang ditawarkan oleh bengkel. Dan tabel transaksi servis digunakan untuk mencatat transaksi servis yang dilakukan oleh pelanggan. Dan yang terakhir ada tabel data pelanggan digunakan untuk menyimpan data pelanggan bengkel. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan relasi antara tabel. Pertama ada penjualan spare part dan spare part. Kolom kode spare part di tabel penjualan spare part mereferensi kolom kode spare part di tabel spare part, menunjukkan spare part mana yang dijual dalam transaksi. Yang kedua ada penjualan spare part dan data pelanggan. Kolom ID pelanggan di tabel penjualan spare part mereferensi kolom ID pelanggan di tabel data pelanggan, menunjukkan pelanggan mana yang membeli spare part. Dan ketiga ada transaksi servis dan data pelanggan. Kolom ID pelanggan di tabel transaksi servis mereferensi kolom ID pelanggan di tabel data pelanggan, menunjukkan pelanggan mana yang melakukan transaksi servis. Dan yang terakhir ada transaksi servis dan jenis servis. Kolom ID servis di tabel transaksi servis mereferensi kolom ID servis di tabel jenis servis, menunjukkan jenis servis mana yang dilakukan dalam transaksi tersebut. Nah, ini ada bagian admin, yaitu ada user dan passwordnya. Saya akan menunjukkan username-nya terlebih dahulu, dan saya akan memasukkan passwordnya. Nah, saya klik login. Nah, jika salah username atau passwordnya, database-nya tidak ada di login saya atau belum terdaftarkan. Saya masukkan username dan login yang benar. Nah, jika sudah masuk akan bertampilan seperti ini, yaitu selamat datang. Nah, saya akan masuk di daftar admin. Nah, di dalam form admin ini terdiri dari ID pegawai, nama pegawai, jabatan, username, terus ada password. Saya akan mencoba di ID pegawai terlebih dahulu, yaitu TDR 500, dan nama pegawainya itu saya sendiri.
Nah, jabatannya subadmin. Nah, terus username-nya saya sendiri. Saya akan gituin passwordnya. Nah, saya save terlebih dahulu apakah masuk di database-nya. Nah, data ini berhasil disimpan. Coba saya melihat. Nah, ini data saya sudah tersimpan. Dan data saya sudah ada di bagian database di dalam admin database Bengkel Jaya Motor. Saya mau mencoba update terlebih dahulu untuk data saya. Coba saya update terlebih dahulu. Nah, data berhasil diupdate. Dan di database saya sudah berhasil diupdate. Andre Maulana Saputra, subadmin. Nah, saya akan mencoba delete untuk data yang tadi. Nah, data berhasil dihapus. Saya lihat, nah, data semuanya berhasil dihapus ya. Saya coba akan menghapus TDR 400 KB sebenarnya. Nah, saya coba clear ya. Nah, data sudah di clear ya. Nah, terima kasih. Selanjutnya rekan saya akan mempresentasikan daftar pelanggan. Ya, selanjutnya saya akan mempresentasikan lanjutannya tentang apa ini, nggak kebaca, daftar pelanggan. Nah, di sini form pelanggan, ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon. Nah, coba kita isi ini ID pelanggan. Kita coba yang nama pelanggannya. Telepon. Nah, kita save. Nah, ini data berhasil disimpan. Kita lihat coba ke bawah. Nah, di bawah ada tuh data yang baru kita simpan. Nah, di PHP. Nah, ini juga ada di database. Nah, ini ada data pelanggan yang tadi kita simpan nih. Yang kita input. Yang paling bawah. Nah, kita lihat nih. Nah, kita sekarang mau update. Kita mau update. Kita ubah sedikit nama pelanggannya. Kita update. Nah, ini data berhasil kita update nih. Kita ubah. Nah, paling bawah juga ubah nama pelanggannya. Nah, ini coba kita delete. Nah, data berhasil kita delete. Dan di bawah juga hilang ya. Sekarang kita coba delete yang urutan 6. Iya, kita clear. Nah, dah.
Kita balik ke menu. Ya, selanjutnya kawan saya yang akan melanjutkan presentasi. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya berjudul spare part. Ketika diklik tombol spare part, muncul tampilan form spare part. Yang di sana terdapat ID spare part, nama spare part, jenis spare part, harga beli, harga jual, dan stok. Ketika ingin menambahkan data, kita bisa isi form yang tersedia. Nama spare part. Kita mengisi jenis spare part, harga beli, harga jual, dan terakhir stok. Ketika kita save, data akan berhasil disimpan dan data tersebut masuk ke dalam database. Selanjutnya kita lihat ke database tersebut. Data sudah berhasil diinput ke dalam database. Bengkel Jaya Motor. Kemudian jika ingin mengupdate data tersebut, kita tinggal mengklik update. Misalkan jenis spare part. Kita tambahin sel. Kita tinggal klik tombol update. Data berhasil diupdate. Kemudian jika kita ingin mendelete data yang sudah dimasukkan, kita tinggal klik tombol delete. Data berhasil di-delete dan data tersebut hilang dari database. Kemudian jika ingin mengosongkan semua data-data, kita tinggal mengklik tombol clear. Data berhasil di clear. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Rafli. Saya akan mempresentasikan jenis servis. Nah, di sini ada data jenis servis, yaitu ID servis, nama pelanggan, merek motor, perawatan, ada perawatan umum, ada perawatan khusus, dan di sini ada keterangan servis kita, harga, dan di sini kita ada harga servisnya juga. Nah, ini database-nya ya. Nah, lalu kita langsung aja kita masukkan ID servis kita. ID servis kita 5, nama pelanggan kita Muhammad Rafli, kita masukin merek motor Supra. Kita perawatan umum aja lah. Keterangan servis, ganti oli mesin, dan ganti rantai. Harga servis 100.000. Harga servis 100.000. Lalu kita save. Nah, data berhasil disimpan di database di table ini. Database sudah tersimpan. Ini dia database-nya. Lalu kita lihat di localhost. Di jenis servis. Nah, ini data yang tadi kita input udah masuk di database kita, di database Bengkel Motor Jaya. Lalu
Lalu kalau misalkan ada kesalahan di data base jenis servis ini, bisa kita update ya. Misalkan kita salah nama, ternyata nama pelanggannya Muhammad Rafah, lalu kita edit. Nah, data berhasil diupdate ya, udah berubah ya nama pelanggannya ya, yaitu Muhammad Rafah. Nah, lalu kalau misalkan pelanggannya tidak jadi untuk servis, maka kita bisa mendelete data ini. Kita delete datanya. Nah, data berhasil dihapus, dan di database di tabel ini data yang tadi sudah terdelete ya. Dan kalau kita klik data sebelumnya, ini kan ada data sebelumnya nih. Nah, ini bisa kita bersihkan dengan clear. Kita clear, nah hilang semua. Lalu kita back. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi penjualan. Nah, di sini transaksi penjualan servis ada nomor transaksi, tanggal transaksi, ada pelanggan juga nih, ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, ada nomor telepon. Nah, di sini bawahnya ada spare part, ada kode spare part, nama spare part, jenis spare part, harga beli dan harga jual, dan stok, dan uang pembayaran dan uang kembalian. Lalu kita masukkan di tanggal 5 transaksinya, ID pelanggannya kita masukkan di nomor 1, lalu kita cari, ada nama Muhammad Rafli, dan spare partnya kita cari OL11, dan ada sel, oli mesin, casan mah terus ya, ada aja ya gangguan ya. Kode spare part udah kita cari, ada nama spare partnya, sel, oli mesin, harga belinya ada, harga jualnya ada, dan uang pembayarannya 1.000, uang kembaliannya 1.000. Lalu kita save. Data transaksi berhasil disimpan. Nah, ini datanya yang tadi, dan datanya tersimpan juga di penjualan spare part. Ini dia datanya, udah tersimpan ya di database Bengkel Motor Jaya. Lalu kita bisa edit juga. Kita edit di bagian kembalian kita ubah di 3.000. Kita edit. Nah, data transaksi berhasil diupdate ya, udah berubah ya uang kembaliannya. Lalu juga bisa kita delete datanya. Data transaksi berhasil dihapus ya, udah tidak ada ya di table, dan kita bisa clear juga nih database yang sebelumnya. Data ini akan bersih ya kalau jika di clear tuh.
Lalu di sini juga ada button print ya. Ini database yang di tabel ini akan kita print. Nah, ini hasil database kita yang di tabel tadi. Ini hasil printannya. Laporan transaksi penjualan di tanggal-tanggal segini, dan ini ID pelanggannya, dan ini kode spare partnya, dan ini uang pembayarannya, dan ini uang kembaliannya. Lalu kita back menu ya. Lalu kita lanjutkan ke transaksi servis. Nah, transaksi servis kita ada kode servis, ada tanggal servis, dan ada pelanggan, dan ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan ada servis, dan ada kode servis, nama pelanggan, merek motor, perawatan, keterangan servis, harga servis, uang pembayaran, uang kembalian ya. Kita langsung input aja datanya ya. Kita input di tanggal 5. ID pelanggan kita cari di nomor 1 aja ya. Nama saya yang tadi ya. Kode servis di nomor 2. Di nomor 1 namanya beda ternyata. Ini ya. Nah, di sini ada harga servisnya ya. Ada uang pembayaran dan uang kembalian. Harga servisnya harga segini. Dan uang kembaliannya segini. Nah, kita save ya. Nah, data transaksi berhasil disimpan. Ini data transaksi kita ya. Nah, di sini juga bisa kita edit di uang pembayaran. Misalkan uang pembayarannya segini, lalu kita uang kembaliannya segini. Nah, kita edit ya. Nah, data berhasil diupdate ya. Nih datanya ya. Dan di sini juga bisa kita delete data yang tadi. Kalau misalkan data tadi ternyata salah, bisa kita delete. Kita delete dulu. Dan data transaksi berhasil dihapus, kita hapus. Nah, di tabel tersebut di database sudah hilang ya. Sudah hilang. Lalu kita bisa masukkan lagi database yang sebelumnya. Kita cari tanggal sebelumnya. Nah, di sini kan database-nya terisi semua nih. Dan di sini kita juga bisa meng-clear untuk menghilangkan ini semua data-datanya. Kita clear. Nah, sudah hilang ya. Lalu database yang di tabel ini bisa kita print. Kita klik, kita print. Nah, ini ID transaksi service, ID pelanggan sebelumnya ya. Kita juga printnya pakai satu-satu, kita print transaksi servisnya. Lalu kita back menu. Dan akan dilanjutkan dengan Andre Maulana. Ya, terima kasih dengan rekan-rekan semua. Terima kasih juga. Saya akhiri prestasi kali ini. Karena lebihnya, jika ada salah kata, tutur kata yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.